Halo semuanya, perkenalkan saya dengan Angie, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial untuk menggunakan program SPSS. SPSS sendiri di sini adalah suatu program untuk mengolah data untuk kepentingan analisis dari suatu penelitian atau untuk kepentingan statistika. Nah, di sini teman-teman dapat lihat, saya sudah menyiapkan tabulasi data nilai jawaban responden mengenai variabel bebas dari peranan arsip yang diambil dari suatu kantor. Jadi, tabulasi data ini disebut dengan data primer. Jadi, data primer itu apa sih? Ini adalah data yang kita ambil langsung dari jawaban responden dari hasil kuesioner atau angket. Nah, untuk memasukkan data ke dalam SPSS ini sendiri, teman-teman bisa ketikkan langsung pada SPSS-nya ini sendiri, atau bisa juga kalau teman-teman punya data dalam bentuk Excel, di copy paste saja ke program SPSS-nya. Tapi karena data yang saya punya bentuknya PDF, jadi kita akan ketikkan langsung. Tapi yang diketikkan nomor responden dan butir-butir pertanyaannya nggak perlu diketikkan, jadi langsung ketikkan saja isinya dimulai dari angka 33 ini. Kita coba ketikkan 3, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 2, 2, 3. Nah, untuk jumlahnya juga jangan lupa diketikkan 31. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan masih ada 2 angka di belakang komanya ya, masih ada titik 00-nya. Nah, untuk menghilangkannya, kita bisa menuju ke variabel view, lalu desimalnya ini diganti dengan angka 0. Bisa dengan memakai panah seperti ini, atau bisa juga delete saja, lalu langsung ketikkan angka 0-nya. Nah, untuk width-nya itu kita isi 2 saja. Ini bisa juga dengan langsung di-delete, langsung ketik angka 2. Nah, untuk name-nya sendiri, teman-teman di sini itu karena ini adalah, kita anggap ini adalah variabel X, maka saya mau memberikan nama X1. Lalu ini adalah pertanyaan nomor 1, makanya saya tulis X1.1. Lalu yang selanjutnya X1.2. Nah, ini teman-teman bisa lanjutkan terus sampai di paling bawah ini adalah totalnya. Nah, total ini saya mau memberikan nama T.X1. Nah, di sini untuk totalnya sendiri kita kasih label ini ya teman-teman, peranan arsip. Nah, untuk value-nya sendiri di sini jawaban respondennya itu value-nya range-nya 1 sampai 3. Nah, kita isi. Teman-teman klik 3 titik di samping kanan sini. Ketikkan value 1. 1 itu kita anggap rendah, lalu add. 2 itu kita anggap sedang, lalu add. 3 itu untuk tinggi, lalu add, dan oke. Lalu untuk ke bawahnya ini bisa di copy paste saja seperti ini, teman-teman copy paste semua. Nah, untuk measure-nya kita gunakan nominal. Ini diubah semua menjadi nominal. Nah, teman-teman untuk mempersingkat waktu, saya sudah mempersiapkan data sebelumnya yang sudah saya input di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jumlah respondennya ada 25 orang, tapi supaya mempermudah kita untuk menggunakannya sebagai tutorial, saya ambil saja 5 responden di sini. Saya sudah isikan 5 responden. Untuk yang variabel X ini sampai dengan totalnya. Tadi karena kita sudah ubah, karena di sini kita sudah ubah name-nya, maka di sini judul kolomnya juga sudah berubah. Lalu selain variabel X ini, terdapat juga variabel terikatnya. Ini adalah tabulasi data nilai jawaban responden mengenai variabel terikat Y tentang peningkatan pelayanan prima. Saya juga sudah masukkan sebelumnya di sini untuk mempersingkat waktu tutorial ini. Saya sudah masukkan semuanya. Nah, sama seperti tadi teman-teman, desimalnya diubah menjadi 0, width-nya menjadi 2.
Untuk di totalnya teman-teman berikan label peran arsip, lalu yang selanjutnya layanan prima. Value-nya juga sudah diisi, rendah, sedang, tinggi. Measure-nya nominal semua ya teman-teman. Nah, kita langsung saja coba praktekkan untuk analisanya. Teman-teman pilih analyze, lalu descriptive statistik, lalu pilih descriptive. Nah, di sini kita akan coba analisis untuk variabel X-nya. Jadi kita akan pilih untuk sebuah variabel X-nya saja, teman-teman. Seperti ini. Sampai ke totalnya yang peran arsip ini. Kalau kita pindahkan dengan panah ini dan pilih OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah hasilnya. Nah, di sini nilai maksimumnya ada 31 dan nilai minimumnya adalah 24. Selisih antara 31 sampai dengan 24 ini adalah 7. Lalu kita bagi 3 karena tadi nilai dari nilai 1 sampai 3, nilai maksimum itu 3, jadi kita bagi 3, 7 dibagi 3 sekitar 2,3. Nah, karena min-nya ini ada 27,7, kita dapat menyimpulkan bahwa ini berada di posisi sedang. Sehingga peranan arsip dari suatu kantor tersebut itu adalah peranannya sedang. Jadi bukan rendah atau tinggi. Oke. Selanjutnya teman-teman, karena di sini ada dua variabel X dan Y. Nah, kita mau coba cek untuk korelasinya. Caranya adalah teman-teman pilih analyze, lalu correlate, dan pilih bivariate. Nah, ini kita bisa pilih langsung semuanya, Ctrl All, lalu gunakan dengan panah ke samping ini, lalu langsung OK. Nah, di sini langsung terlihat korelasinya, teman-teman. Untuk sebagai patokannya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk melihat tingkat kekuatan hubungan peranan arsip X dan pelayanan prima Y, maka digunakan pedoman interpretasi koefisien kolerasi dengan ketentuannya sebagai berikut, teman-teman. Nah, dalam hasil penelitian kita menggunakan SPSS ini, nah kita langsung ke bagian total peranan arsip ini, teman-teman bisa lihat correlation-nya di sini. Teman-teman bisa lihat korelasinya itu adalah totalnya tadi ya, ini ya peranan arsip 0,309 dari pedoman kita. 0,309 itu ada di posisi kedua, yaitu rendah. Jadi korelasi atau hubungan peranan arsip dengan peningkatan pelayanan prima dalam suatu kantor itu sebenarnya hubungannya rendah, termasuk golongan rendah, teman-teman. Oke, itu untuk menganalisis data primer. Nah, bagaimana dengan data sekunder? Di sini saya punya contoh data sekunder. Ya, ini dia teman-teman. Jadi kalau data primer kita dapatkan langsung dari koresponden yang mengisi kuesioner atau angket yang kita sediakan. Kalau data sekunder ini adalah data yang kita dapatkan dari luar, atau kita bisa ambil dari Badan Koordinasi Statistik, Badan Pusat Statistik, dan sebagainya. Nah, ini contoh data sekunder, contoh tabulasinya yang saya dapatkan dari Badan Statistik, di mana mereka melakukan penelitian atas jumlah dan persentase konsumen data menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Data sekunder ini sendiri juga dapat kita uji dengan aplikasi SPSS ini. Nah, untuk tutorial bagaimana cara menguji tabulasi data sekunder pada aplikasi SPSS ini akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sekian tutorial saya mengenai menggunakan aplikasi SPSS bagi pemula dan untuk menguji tabulasi dari data primer. Semoga informasi atau ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dengan mudah. Sampai jumpa lagi.